pasangan ketiga yaitu Giovanni Foggi dan Carmela Denunzio. Kejadian di Juni 1981. Jadi pasangan tunangan ini tuh dibunuh di Scandicci. Si monster ini tuh menarik Carmela keluar mobil dan melakukan operasi pengambilan organ tubuh dengan presisi. Cara pengambilannya tuh udah seakan-akan tuh dia tuh seperti ahli bedah, guys. Nah, di sini polisi mulai sadar mereka tuh tidak berhadapan dengan orang biasa. Lalu pasangan berikutnya adalah Stefano Baldi dan Susana Cambi ya. Ini kejadiannya di Oktober 1981. Jadi hanya berselang beberapa bulan. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini gue bakalan bahas satu kasus, ini lumayan menyeramkan ya. Khususnya tentang misteri perbukitan Tuscany. Kejadiannya 17 tahun yang lalu ada teror dari sang Monster of Florence. Kalau lo dengar nama kota ini ya, yang terlintas pasti seni Renaissance. Terus juga ada patung David dan bukit-bukit Tuscany yang cantik. Jadi itu tuh tempat-tempat orang kaya liburan ya guys ya. Nah, Florence itu tuh simbol keindahan. Tapi selama hampir 2 dekade, kota ini tuh punya sisi gelap yang bikin para polisi di sana pengen pensiun dini. Nah, di sini ya ada sebuah tradisi namanya Le Camporelle ya. Ini gue mohon maaf kalau misalnya gue penyebutannya salah ya, karena ini tuh bahasa Itali gitu ya. Jadi, karena rumah-rumah di Italia itu tuh dulu sempit dan orang tuanya tuh sangat kolot. Jadi tuh pasangan muda-mudi juga biasanya tuh pergi ke perbukitan ya, menggunakan mobil untuk mencari privasi. Tapi guys, di balik semak-semak zaitun yang rimbun itu ada sepasang mata yang mengawasi. Yaitu seorang predator yang tidak hanya ingin melihat tapi ingin mengambil sesuatu dari mereka. Selamat datang di kasus paling kelam dalam sejarah Italia, yaitu The Monster of Florence. Selama 17 tahun sosok ini meneror surga kecil di Tuscany. Dia itu bukan sekedar membunuh ya, dia itu memanen korbannya. Dan dia mempermalukan hukum, membuat detektif tuh frustasi dan meninggalkan luka yang tidak pernah sembuh. Sebelum gue membahas siapa monster ya, kita tuh harus kenal dulu nih siapa nyawa-nyawa malang yang berakhir di ujung pisaunya. Jadi untuk yang pertama itu adalah Barbara Lossi dan Antonio Lo Bianco. Itu tuh kejadiannya di Agustus 1968. Nah, malam itu tuh di Signa ya, Barbara umur 32 tahun, seorang ibu cantik yang dijuluki The Bee Queen ya, sedang bersama Antonio umur 29 di dalam mobil. Lalu di kursi belakang ada anak Barbara yang masih 6 tahun, Natalino, yang sedang tidur. Dan tiba-tiba tembakan Beretta dua-dua menembus kaca. Nah, mereka tuh tewas seketika gitu guys ya. Dan anehnya di sini Natalino selamat dan berjalan sendirian di tengah malam dalam kondisi trauma. Ini adalah awal dari segalanya. Lalu yang kedua itu ada Pascal Gentilcourt dan Stefania Pettini ya. Itu tuh kejadiannya di September 1974. Jadi di sini ya 6 tahun kemudian ya, monster ini tuh bangun lagi. Pascal umur 19 dan Stefania umur 18 baru banget pulang nonton bioskop. Dan mereka dibantai di dekat kebun anggur. Di sini Stefania 96 kali dan pelaku mulai melakukan dengan sangat rapih. Nah, ini tuh sebuah tanda bahwa ini adalah obsesi yang sakit. Lalu ini pasangan ketiga yaitu Giovanni Foggi dan Carmela Denunzio. Kejadian di Juni 1981. Jadi pasangan tunangan ini tuh dibunuh di Scandicci. Si monster ini tuh menarik Carmela keluar mobil dan melakukan operasi pengambilan organ tubuh dengan presisi. Cara pengambilannya tuh udah seakan-akan tuh dia tuh seperti ahli bedah, guys. Nah, di sini polisi mulai sadar mereka tuh tidak berhadapan dengan orang biasa. Lalu pasangan berikutnya adalah Stefano Baldi dan Susana Cambi ya. Ini kejadiannya di Oktober 1981. Jadi hanya berselang beberapa bulan. Monster ini tuh kembali lagi beraksi ya. Jadi Susana, korbannya umur 24 tahun ya, dimutilasi dengan pola yang sama persis dengan Carmela. Dan Florence berubah menjadi
kota hantu. Karena banyak papan peringatan dipasang di mana-mana ya, papannya jangan parkir di sini. Lalu ya, pasangan kelima adalah Paolo Mainardi dan Antonella Migliorini. Ini kejadiannya di Juni 1982 ya. Jadi Paolo umurnya 22 sempat mencoba melawan dengan memasukkan gigi mundur mobilnya ya. Namun mobilnya justru terperosok ke selokan. Dan monster itu mendekat dan menghabisi mereka dari jarak dekat. Paolo tuh sempat hidup beberapa jam di RS namun meninggal tanpa sempat berbicara, guys. Lalu pasangan berikutnya adalah Horst Wilhelm Meyer dan Ulrich Band. Itu kejadiannya di September 1983. Itu adalah dua turis pria asal Jerman yang sedang camping di van VW-nya. Di sini monsternya kemungkinan salah sangka nih, mengira mereka tuh pasangan pria wanita karena salah satunya tuh berambut panjang. Dan begitu sadar keduanya ternyata pria, dia tidak melakukan mutilasi dan langsung kabur. Lalu di sini pasangan ketujuh ya, korban ketujuh adalah Claudio Stefanesi dan Pia Rontini. Ini kejadiannya di Juli 1984. Jadi Pia ini umur 18, seorang pelayan bar yang ramah dibunuh bersama kekasihnya. Lalu organ tubuh Pia diambil sebagai trofi. Nah, si monster semakin berani, guys, beraksi di dekat jalan utama. Nah, ini adalah pasangan terakhir, Jean Michael sama Nadine. Itu tuh kejadiannya di September 1985. Ini adalah korban terakhir pasangan Prancis yang tidur di tenda. Nah, Nadine tuh dibunuh saat dia tidur dan Jane ya sempat lari. Namun guys, dikejar dan dibantai. Setelah ini monster mengirim amplop berisi potongan kulit Nadine ke jaksa penyidik ya. Dan pesannya jelas. Tangkap aku kalau bisa. Sumpah ngeledek banget ya monsternya ya. Nah, di sini apa nih yang menyatukan semua kasus ini gitu ya. Jadi yang pertama ya, senjatanya tuh selalu pistol Beretta seri 70 kaliber 22. Pelurunya juga menggunakan Sri Lanka dengan inisial H di dasarnya. Lalu waktunya juga kejadiannya selalu di malam hari dan saat bulan baru. Jadi benar-benar kondisinya tuh lagi gelap total. Terus juga tanda tangan. Di sini mutilasi organ reproduksi wanita dengan teknik bedah yang sangat bersih. Dokter forensik menyatakan bahwa pelaku bukan orang yang sedang mengamuk. Jadi dia tuh tenang, dia tahu anatomi ya. Dia tuh bekerja di kegelapan, tapi tidak pernah membuat kesalahan di sayatannya ya. Jadi ini tuh menimbulkan pertanyaan, guys. Apakah dia seorang dokter atau pemburu profesional gitu? Nah, jadi di sini setelah bertahun-tahun buntu, guys, muncullah nama Pietro Paciani. Jadi itu adalah seorang petani kasar, pemarah dan punya sejarah kekerasan seksual. Di sini polisi menemukan peluru seri H di rumahnya ya, dan dia pun dituduh sebagai sang monster. Tapi ada masalah besar. Paciani ini tuh bodoh, tangannya tuh gemetar, dan dia tidak punya kemampuan medis. Bagaimana mungkin dia melakukan bedah presisi di tengah hutan ya kan? Di sini polisi kemudian menyeret teman-temannya yaitu Mario Vanni dan Giancarlo Lotti ya. Jadi mereka tuh dijuluki El Compagni di Merende. Artinya teman mil gitu ya. Di sini Lotti mengaku mereka tuh sering mengintip dan Paciani lah yang membunuh. Tapi kesaksiannya tuh berubah-ubah. Banyak yang yakin mereka tuh hanya kambing hitam untuk menenangkan publik. Lalu di sini detektif Michelle mencium bau busuk yang lebih tinggi. Muncullah nih teori-teori tentang sekte elit ya. Jadi organ-organ yang diambil si monster diduga digunakan untuk ritual okultisme oleh orang-orang paling berkuasa di Italia. Ada nama dokter Francesco Narducci ya, seorang dokter bedah kaya raya yang ditemukan tewas misterius di danau tak lama setelah pembunuhan terakhir. Nah, di sini banyak bukti yang menunjukkan Narducci terlibat. Namun setiap kali polisi mendekat, penyelidikan itu selalu dihentikan oleh tangan-tangan yang tak terlihat dari pemerintahan. Jadi di sini, apakah pasien ini hanya penyedia jasad bagi dokter elit ini? Ini tuh yang membuat kasus ini tuh tetap menjadi misteri hingga detik ini. Nah, Pietro Paciani mati pada tahun 1998 sebelum sempat menjalani sidang ulang. Dan dia membawa rahasianya ke liang lahat. Si Monster of Florence mungkin sudah mati,
Atau mungkin dia masih hidup sebagai seorang pensiunan terhormat di sebuah villa mewah di Tuscany sambil menyerumput anggur dan mengenang karyanya. Dan kasus ini tuh mengajarkan kita bahwa kejahatan yang paling mengerikan bukan yang dilakukan di lorong gelap, tapi yang dilindungi oleh dinding-dinding kekuasaan. Nah, perbukitan Tuscany kini sudah tenang guys. Namun bagi mereka yang tahu sejarahnya, setiap hembusan angin di pohon zaitun seolah membisikkan nama-nama korban yang tak pernah mendapat keadilan. Sekian guys, gue Kamek pamit dan terima kasih sudah menemani gue ya. Nah, jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, di like-like, di komen-komen. Sampai ketemu di Kamek Cerita episode berikutnya guys. Bye, rekomendasi Kamek nggak pernah salah.